Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Bun. pagi ini kita kedatangan tamu orang yang sangat berpengaruh di PSSI, yakni Ketua Asprov PSSI Lampung, Pak Edi Samsu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pak Edi, ini kan kita ketahui kan bahwasannya sepak bola ini kan menjadi olahraga yang primadona di masyarakat nih Pak Edi. Nah, tema hari ini kita mengangkat terkait sepak bola di masa pandemi Pak Edi. Artinya kita ingin tahu nih apa yang dilakukan oleh PSSI sendiri gitu kan. Mungkin step by step akan kita berikan pertanyaan nih Pak Edi untuk bisa Pak Edi menjawab apa yang kita tanyakan gitu. Mungkin pertanyaan mendasar mungkin Pak Edi, sejauh ini seperti apa sih Pak Edi perkembangan sepak bola di Lampung dari masa ke masa nih Pak Edi gitu. Baik, saya buka ini ya. Iya. Ini di lapangan terbuka. Siap. Kita udah jarak. Berjarak juga kan ya Pak. Iya. Nggak jelas gitu ya. Siap. Baik. Bayu. Disapa dulu Pak dari Tribun Lampung TV. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Tribun TV sukses selalu. Dan pagi hari ini saya siap untuk memberikan informasi lah mengenai sepak bola di Lampung. Siap. Jadi mungkin saya jawab apa yang Pak Bayu tanyakan tadi. Seperti apa sih perkembangan sepak bola di Lampung? Betul. Tentu saya kan harus cerita dulu sejarahnya seperti apa. Kita tahu bersama gitu bahwa sepak bola Lampung itu dulu tuh pernah mengalami masa kejayaan. Bahkan kita Lampung itu pernah pemegang emas di PON. Setelah itu redup. Nah, pada waktu itu kita punya klub yang memang betul klub-klub bukan klub abal-abal yang berlaga di liga utama dulu itu, yaitu Jaka Utama. Dengan kualitas yang sangat bagus Pak ya. Jaka Utama itu klub profesional yang memang dia latihan persiapannya segala macam itu memang secara profesional oleh almarhum kakanda kita itu Merjuli. Ya betul-betul lah profesional mengolah klub itu sehingga ya hasilnya kita bisa lihat gitu. Kita bisa dapat emas di PON. Itu pemainnya semua itu dari Jaka Utama. Lokal, bukannya lokal, artinya klub Jaka Utama. Iya. Artinya ya memang lokal, nggak ada pemain asing, dulu kan belum ada. Nah, jadi setelah itu vakum. Bertahun-tahun kita baru giatnya bola di Lampung itu setelah Badak itu Liga 1 ya berdomisili basecamp-nya di Lampung. Provinsi Lampung. Mulai. Itu sejarahnya dulu. Banyak sih perkembangan nanti saya bisa jelaskan juga sulitnya gitu loh mengelola sepak bola itulah Pak. Artinya butuh dukungan oleh semua pihak ya Pak ya untuk membangun sepak bola ini ya Pak ya. Ya jelas begini. Sepak bola itu nggak bakal bisa maju. Kita perlu sinergi seluruh stakeholder sepak bola. Nah kita ketahui lah ada undang-undang ke sistem keolahragaan nasional SKN itu jelas itu harus ada sinergi dari pemerintah, KONI sama caburnya. Itulah. Pemerintah ini punya tugas dia harus menyiapkan sarana dan prasarana. Itu undang-undang loh. Misalnya sepak bola dia harus menyiapkan stadion, gor, badminton segala macam itu kewajiban pemerintah. Kedua KONI ini dia harus membina supaya cabur ini berprestasi. Betul. Nah lalu kita cabur itu kita menyiapkan atletnya. Bersinergi. Atletnya kita siapa? 3 ini bersinergi prestasi. Insya Allah Pak Edi ya. Oke. Pak Edi mungkin kita ingin tahu juga nih Pak dari kita sendiri bagaimana sih Pak perkembangan Liga Sepak Bola di Indonesia di tahun 2021 ini apalagi di masa pandemi ini Pak. Ya. Oke. Sebetulnya kan sepak bola itu ada namanya sepak bola amatir dan profesional. Sepak bola amatir itulah yang saya kelola. Itu kasta paling tingginya itu ada Liga 3. Mulai dari bawah nih ada Suratin, itu di bawah tata kelola Asprov. Meningkat dia masuk ke Liga 2, Liga 1 itu namanya sepak bola profesional. Yang namanya sepak bola profesional ya namanya profesional gitu loh. Nah, untuk Lampung ini untuk menuju sepak bola profesional itu sebagai sepak bola sebagai industri sudah
dibuktikan. Syaratnya bisa di Lampung gitu loh. Syarat sepak bola apa namanya itu sepak bola profesional itu artinya itu kan ada penonton yang militan, ada penjualan karcis, ada sponsor gitu segala macam gitu loh. Jadilah itu sepak bola industri. Nah, sejauh ini apa sih Pak? Mungkin Om aja kali biar lebih akrab Om ya. Silakan. Om mode apa itu nggak ada masalah. Iya. Jadi artinya apa sih Om kendala terbesar dalam pelaksanaan liga di Indonesia ini, terutama di pandemi ini Om yang belum berakhir? Gini. Kita ketahui bahwa untuk menjadi klub profesional itu harus betul-betul dihitung, nggak abal-abal gitu loh. Karena klub profesional itu biayanya besar. Dia harus menghitung berapa biaya operasional dia setahun, satu musim. Nah, lalu ya itu biaya operasional itu biasanya untuk pemain, gaji pemain, transportasi ke tempat lokasi pertandingan, itu dia harus hitung itu. Nah, lalu dia balik, ini mau dari mana? Nah, kalau klubnya asal klub-klub yang enggak, ini kan repot. Tentunya kan dia cari sponsor. Pasti setiap klub profesional itu tidak ada sponsornya. Lain kalau dulu, sebelum dilarang. Kalau dulu itu dana APBD itu boleh digunakan untuk itu. Oleh Mendagri waktu itu nggak bisa lagi. Silakan, makanya banyak klub-klub seperti di Papua sana gelimpangan gitu loh. Karena dulu dia mengandalkan itu. Contohnya Seru itu dijual, dibeli oleh manajemen menjadi pada Lampung gitu loh. Jadi kalau dia nggak kuat, tidak ada manajemen yang bagus, ya nggak bisa. Makanya sepak bola ini harus dikelola dengan manajemen yang bagus. Saya bukan mantan pemain, ya kan? Bukan mantan pelatih. Mungkin ada gitu orang tanya, apa-apaan itu? Dulunya bengkel kok, sekarang sepak bola. Tapi bukan itu. Apapun itu harus dikelola oleh manajer yang bagus gitu loh. Nah, jadi kan kapan dia harus menerima uang, kapan dia harus menggunakan uang, itu harus dihitung. Nggak hanya saja dia mau ini aja, mau buat klub, tapi dia nggak punya manajemen bagus, bro. Iya. Nah, kalau berbicara liga tanpa penonton, itu otomatis kan pendapatan itu kan dari tiket nih untuk semuanya. Bagaimana tanggapan Om sendiri, Om? Begini, itu tadi saya katakan, sebetulnya penjualan tiket itu hanya sebagian. Untuk menunjang operasional dia. Dia sebetulnya sudah punya, yang saya katakan tadi, udah punya dana operasional. Bagaimana dia budgetnya untuk satu kompetisi itu loh? Berapa biaya yang harus dia siapkan untuk tanding, gaji segala macam dia ada. Makanya dia perlu sumbernya dari mana? Macam-macam. Mungkin kalau orang yang kuat, misalnya pengusaha besar, dia kecil aja sebagian dari usahanya masuk situ. Tapi yang jelas dia harus cari sponsor. Gitu loh. Misalnya untuk membiayai dia, misalnya bisa 4-5 sponsor kan lumayan. Misalnya dia satu kompetisi itu dia butuh berapa miliar, misalnya 20 miliar segala macam. Dia harus cari dari mana itu sumbernya. Gitu. Sponsor Kalau, itu ya. Nah iya itu untuk dia bicara. Kalau dia ngandelin tiket aja, wah, bro, tiket itu adalah untuk menambah-nambah aja lah. Ya, bayangkan untuk keamanan, untuk kesehatan, untuk segala macam itu ya lumayan bisa dia atasi dari penjualan tiket. Kalau Lampung ini untuk sepak bola industri udah masuk kan, kita bisa lihat kan, saksikan. Kalau ada klub besar main di sini, lihat Persija waktu itu lawan tim saya Pon Rapon Bludak, penuh stadion itu, full capacity, bisa 12.000 penonton. Kemudian tim yang main di sini waktu Liga 1 kan tim besar, gak pernah kosong stadion. Artinya no tiket no game ya Om ya? Apanya? Artinya nggak ada tiket, nggak ada permainan tuh ya? No tiket no game. Enggak, gitu ya? Gini loh. Tiket itu saya bilang tadi, tiket itu hanya untuk tambahan lah. Iya. Gitu. Makanya dia sebetulnya sudah harus punya modal gitu dari sponsor, apa dari perusahaan yang buat klub itu. Udah dihitung untuk satu musim itu berapa miliar tuh dari mana. Kalau dia nggak ngitung itu, ya tenggelam gitu loh. Itu yang nggak bisa. Beda sama saya, profesor apa namanya sepak bola amatir. Kalau saya nggak ada yang itu loh, saya nggak ada sponsor, nggak ada apa, ya kan? Ya bagaimana caranya? Seluruh kegiatan PSSI yang ada di sini saya bisa laksanakan. Dari mana itu? Ya dari sinergi macam-macam. Dari kita. Nah gitu. Nah, kita butuh sinergi. Saya membutuhkan seluruh stakeholder saya boleh Lampung ini. Mari sama-sama. Bagi yang mempunyai lebih segala macam, jadilah sponsor untuk sepak bola. Bagi yang enggak,
ya sumbangkan pikiran lah, kritik segala macam untuk membangun. Itu Tidak, solusinya Om ya. Lo ya tidak saja menghujat gitu loh. Kita tanpa prestasi. Saya akui kita nggak ada prestasi, ya kan? Tapi sebabnya apa nanti bisa kita bedah. Kita nggak ada prestasi, apalagi selama saya ketua Asprop nggak ada prestasi. Cuma saya nggak kecil hati dan saya nggak patah anu gitu loh. Saya lakukan aja gitu loh. Siapa tahu nanti ke depan kita, nah gitu loh. Nanti salah satu upaya-upaya mungkin nanti akan saya bisa apa namanya itu uraikan di program-program saya untuk menuju ke sana. Artinya tetap sinergisitas tuh ya yang kita butuhkan. Iya. Sepak bola itu, Bayu, itu permainan kolektif, ya kan? Permainan, ya kolektif itu nggak bisa main sendiri. Dia jago sendiri nggak bisa. Dia harus kolektif. Siapa yang di belakang, siapa yang di depan itu dia harus sinergi. Bagaimana membawa bola itu ke tiang gawang. Udah gitu. Terus pemainnya, atletnya banyak. Bayangkan Anda, satu tim kita untuk melakukan kompetisi itu enggak minimal itu 20 orang paling sedikit. Pemain 11 ditambah cadangan ditambah official dan macam. 20 itu peluang semua. Ya. Sedangkan medali yang diperebutkan cuma satu emas. Beda sama yang lain, angkat besi, renang dan sebagainya. Satu orang dia bisa menggodol beberapa medali. Betul. Apa enggak dalam kompetisi misalnya pon Borneo itu kita nggak anu gitu loh, membiayai saya besar medalinya satu, ya bukan anu ya, ini kan anu aja. Kemudian kalau renang itu satu orang aja lo bisa ngumpulin medali berapa? Cuman ada artinya juara umum dalam satu event pon, Borneo segala macam, tanpa ada emas di sepak bola rasanya tambah. Makanya tim-tim itu berupaya gitu untuk supaya sepak bolanya dapat emas melengkapi medali-medali lain yang sudah dia kumpulkan untuk mengumpulkan ranking pendapatan medali. Termasuk di ini Om ya, Stadion Pekor W Halim kan saatnya tidak ada pendapatan dari tiket penonton gitu. Nah, lantas bagaimana nih Om pengelolaan perawatannya sendiri Om? Itu tadi saya sampaikan. Sebelum dia masuk ke sini membuat badak kampung segala macam itu, dia kan berhitung investasi stadion berapa, ya kan? Gaji pemain berapa, operasional bulanan berapa, itu besar loh untuk pemeliharaan itu 30 juta sebulan loh, lurus rumput aja. Itu dia udah hitung, gitu loh. Tentu kita nggak tahu sumber dari mana, ya pasti sponsor lah. Padahal kan banyak sponsornya, ada pisang itu macam-macam lah. Untuk tahun ini juga dia, saya kira udah cari sponsor. Tanpa ada sponsor, itu apa sih yang namanya? Kecuali udah lebih butuh uangnya. Pengusaha kaya misalnya yang memang itu ya bisa gitu. Tanpa itu ya nggak bisa, nggak jalan, saya bilang gitu loh. Tutup, karena semuanya kan mana ada yang bisa gratis, ya kan? Untuk merawat rumput aja perlu 1 juta satu hari itu. Termasuk juga di Stadion Poman juga Om ya? Nah, beda gini. Poman ini kan nggak dikelola oleh klub, ya kan? Ini adalah sarana yang diberikan oleh pemerintah itu untuk cabang sepak bola dan yang lainnya seperti atletik segala macam gitu loh, oleh Pak Wali Kota itu dibebaskan masuk gitu loh. Jadi ya ini salah satu sarana sepak bola yang ada di Kota Madia ya, Lampung. Nah, berbicara klub nih Om, menurut kacamata Ketua Asprop PSSI sendiri, nasib Badak Lampung FC sendiri seperti apa sih Om? Kita kan begini, yang jelas Badak Lampung itu kan dia kan berani beli ya dari Serui, ya kan, untuk base camp di sini. Saya yakin udah berhitung ya berapa anunya, gitu loh. Ya nggak masalah saya kira itu tetap eksis. Sampai sekarang belum ada ininya, belum ada tanda-tanda mau apa enggak. Dia tinggal nunggu aja begitu Liga 2, dia kan turun tuh, jadi Liga 2. Begitu Liga 2 bergulir dia jalan. Nah sebenarnya apa sih Om, balik lagi nih Om, kendala bagi kemajuan sepak bola Lampung termasuk PSSI Lampung sendiri Om? Nah ya kalau dibilang kendala ya banyak, tapi kan kendala itu kita bagaimana caranya kita olah, kata kita punya itu menjadi peluang. Tantangan itu bisa kita jadikan peluang, tapi kan perlu proses, gitu loh. Contoh, saya untuk menuju ke sana mengimpikan bahwa Lampung itu nantinya berprestasi sepak bola, saya perkuat dulu. Saya lakukan pelatihan pelatih. Anda tahu bahwa ya, di sini ini saya sudah pernah melakukan
sebagai tuan rumah itu pelatih CAFC loh. AFC. Tingkat Asia loh. C. Kemudian nasionalnya itu D. Karena kan apa lisensi itu dimulai dari D, C, B, A. Gitu lah. Iya. Itu juga ada yang nasional. Kalau sekarang lisensi itu udah disatukan oleh PSSI, namanya PSSI, nggak ada lagi AFC lagi. Jadi mulai D PSSI, C PSSI, B PSSI, dan A PSSI, kemudian ada Pro. Itu saya udah lakukan itu bersama teman-teman, expo segala macam itu. Ya, selama ini tidak ada kegiatan, ada pandemi segala macam, ya itu kita coba. Kemudian pelatihan wasit, apa yang kita biasa, yang bisa kita lakukan yang tidak mengganggu protokol kesehatan. Karena kita tahu juga pandemi ini kan mengubah kita gitu loh kan. Nah, kebiasaan dan sebagainya. Nah, sebetulnya saya udah senang gitu loh. Artinya begini, hasil survei seluruh Indonesia, 70% masyarakat Indonesia itu senang bola. Betul. Gitu loh. Makanya itu mulai dari tukang beca sampai presiden. Makanya mungkin satu-satunya, ya bukan mungkin lah, satu-satunya cabang olahraga yang ada instruksi presiden itu hanya sepak bola. Bayangkan perhatian presiden. Nah, Inpres nomor 3 tahun 2019 itu mengatur itu presiden meminta adanya percepatan sepak bola. Dia menginstruksikan kepada 12 kementerian, mulai dari Menteri Olahraga, BUMN, semua gitu ada. Ditambah Kapolri dan Gubernur dan Wali Kota, Bupati seluruh Indonesia. Tugasnya masing-masing atau diurai. Cuma itu tadi saya bilang itu memang masih nasib juga. Kita lagi mau bergerak, ad hoc sudah itu kita sudah kena masa pandemi. COVID-19 kan, siap-siap. Atau di akhir 19 kan udah mulai itu. 20 sudah mulai jalan. Semua anggaran, semua kementerian segala macam, ya menganukan dulu untuk menyelamatkan ini gitu loh. Belum ya. Iya, yang sepak bola nanti dulu. Itu lagi kita nggak tahu. Mungkin ada hikmahnya, saya yakin lah ada hikmahnya ke depan gitu loh. Nah, Om, ini kan sudah masuk di 2021 ya, di bulan Maret juga nih, Om. Kalau di tingkat lokal PSSI Lampung ini punya program apa sih, Om, di tahun 2021 ini? Om bisa dijelaskan secara gamblang nih, Om. Yang jelas sebagai asosiasi yang tadi saya sampaikan, kita kan untuk tata kelola sepak bola amatir. Nah, kalau kita muara kita kan itu nantinya Liga 1, Liga 2 dulu. Kalau Liga 1 nanti jadi, kan udah belum ada izin nih. Yang ada izin baru Piala Menpora kan. Piala Menpora itu sebagai ujian gitu loh. Bisa nggak Liga 1 itu digelar? Kalau Liga 1, Liga 2 digelar, otomatis turunannya ke Liga 3. Liga 3 itu saya Asprof. Karena ada promosi dan degradasinya. Nanti yang Liga 1 yang zona merah dia harus turun ke Liga 2. Liga 2 itu Liga 3. Penggantinya kita nih dari 3. Itu yang sedang kita persiapkan, kita menunggu. Nanti kita akan adakan, pasti kalau memang itu jalan, bagaimanapun caranya itu nanti saya pasti akan lakukan itu. Kemudian saya juga nanti berencana bahwa ke depan seperti yang Pak Bayu lihat sekarang ini kan kita lagi seleksi. Seleksi tim nasional. Kalau dulu bibit-bibit tim nasional itu tahun dulu itu diambil oleh PSSI itu dari Suratin. Dia talent kemudian dari Elite Pro. Elite Pro itu ada ketentuan PSSI. Setiap klub amatir Liga 1 itu harus punya Elite Pro usia 16 sama usia 19. Itu diadakan putaran kompetisi sambil melihat talentnya. Karena kita tahun kemarin itu nggak ada kompetisi, maka PSSI menginstruksikan kepada seluruh Asprop meminta mana pemain-pemainmu yang terbaik, usulkan ke kita. Nanti kita akan seleksi. Nah, khusus saya Lampung, saya nggak punya database itu pemain-pemain itu satu. Kedua, saya nggak mau asal kirim-kirim. Saya mau lihat gitu, makanya saya surati bekerjasama dengan ASKAP, klub-klub selampung itu, coba seleksi itu masing-masing mana yang terbaik di wilayah kabupaten kotamu dan klub kesini, di sini saya seleksi. Nah, nanti beberapa yang terbaik, mungkin berapa kita lihat dari seleksi berapa, kan kita udah punya siapkan daftarnya, nanti kita kirimkan untuk diseleksi. Jadilah nanti, mudah-mudahan gitu loh. Kemudian seleksi ini juga menjadi kesempatan bagi saya.
saya berangan-angan gitu loh. Nantinya saya punya Aspak Lampung tuh punya database. Database pemain U16. Mereka ini masih lama. Iya. Menjadi pemain itu sampai 23 itu mereka masih bisa main di PON di apa gitu loh. Kan 6 tahun lagi. Nah, nanti kan saya bisa lihat apabila diperlukan untuk tim daerah, misalnya untuk Perwil, untuk PON ke depan, saya sudah punya ini Listnya. tidak seperti sekarang. Kita mau tim baru kita comot sana comot sini. Kalau ini sebetulnya pembinaan yang sebenarnya kita awasi nanti mereka ini, apakah nanti kita minta tolong sama klub-klubnya, askapnya, anak-anak ini, atau nanti ada gitu yang mau membentuk klub usia 16 gitu, ini loh materinya untuk mempersiapkan mereka gitu loh. Kan harus pemain sepak bola itu nggak boleh diem, harus terus dia kan, gitu loh. Nah ini ada salah satu yang nanti angan-angan saya, nanti akan saya sampaikan, karena untuk pemilihan atlet itu nggak bisa tercomot. Kalau ini kan enak kita. Oh ini dia pemain terbaiknya dari seluruh Indonesia, seluruh Lampung. Mereka juga menseleksi dari kecamatan ke kecamatan. Nah, kalau saya lihat sepintas yang U16 ya, yang masih ada kesempatan 7 tahun lagi bermain sepak bola, baik di amatir maupun di profesional, bagus-bagus. Saya lihat ini, saya lihat sepintas saja. Mereka tuh dari masing-masing kabupaten. Ya kan? Ya di sini. Begitu game dipasang kompak, seolah-olah mereka sudah sama kenal. Tinggal nanti dengan kekuatan bibit yang bagus itu, tinggal nanti tugas pelatih. Ya kan? Itu fungsinya pelatih. Tinggal pelatih kan beramunya mau dimasak apa ini gitu loh. Iya. Hokinya gitu loh. Cuma kalau misalnya bibitnya aja sudah nggak ada, ya makan apa kita mau buat makanan seperti apa? Susah. Ya. Gitu ya. Termasuk ini turnamen lokal nih nanti ya. Ya, kalau lokal ya, itu di daerah-daerah itu, walaupun pandemi jalan itu, iya ada, takam sana, takam sini. Saya sih tidak sepanjang ketentuan di daerahnya kepolisian, Anda bisa jalan, ya silakan. Saya itu tidak mau gitu membatasi, walaupun itu bukan di bawah saya segala macam itu melarang. Saya malah senang kalau ada orang yang peduli dengan sepak bola. Ya kan untuk masuk saya dukung. Ya kasarannya saya selalu bilang, dia mau main bola di Raden Intan itu kalau Poltabes mengizinkan ya silakan gitu. Masa kita bubarkan enggak apa. Cuma kalau dia ingin ada urutannya dari daerah gitu, itu harus ada regulasinya. Itu yang kita atur di PSSI. Mainnya di mana, pelatih wasitnya siapa gitu. Kita siapkan. Ya tanpa itu dia silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Saya nggak mau gitu. Saya malah senang gitu, turut membantu pengembangan sepak bola. Saat ini kan masih dalam proses untuk pembangunan stadion mini di Wedadi. Ya. Yang kita ketahui sudah mungkin jadi lah ya sebagian lah gitu. Terus ada juga stadion mini di Kalpataru Kemiling. Apakah nanti PSSI Lampung akan terlibat nih dalam pengelolaannya sendiri gitu? Ceritakan. Jadi begini. Siap. Itu kan saya bangga. Dengan wali kota, ya kan, ya tanpa sebelum ada keluarnya Inpres nomor 3 itu dia sudah menyiapkan sarana gitu loh. Apakah bentuknya itu dia siapkan itu loh. Yang penting kita enak ada sarana yang bisa digunakan. Masalah nanti, jadi maksud itu kan karena itu untuk sarana sepak bola, pasti sepak bola kan. Iya. Masa bagaimana ya nanti kita lihat. Tapi kita udah bangga dulu, ada loh lapangan sepak bola yang bisa digunakan. Gitu loh. Enggak, kita enggak ini, itu kan punya haknya Pemda, kita enggak ada itu. Cuma saya salut gitu loh. Jadi dalam kondisi begini masih terpikirkan untuk menyiapkan sarana. Nah, bayangkan di Lampung ini mana sih lapangan di kota ini? Hanya Poman dan PKOR. PKOR sudah dikontrak sama banyak profesional. Kita juga nggak ganggu karena perawatannya besar dan memang kita nggak Poman ini dibebaskan kita aninya. Sepanjang tidak mengganggu prokes, ya kan? Nah, ini kan kita diizinkan untuk seleksi itu loh. Saya salut gitu. Artinya di tengah-tengah pandemi itu tadi, sepanjang itu kita bisa mitigasi dengan prokes, ya, dan ini kita batasi macam-macam itu, ya didukung gitu loh. Nggak ada lah yang nggak dukung sepak bola itu. Cuma caranya bagaimana kan orang beda. Makanya tadi saya katakan, saya nggak patah semangat saya. Walaupun saya belum berprestasi di sepak bola Lampung itu, saya jalan terus. Orang bisa nilai, kenapa nggak berprestasi? Itu tadi. Ke depan, itu tadi saya kumpulkan dulu data pemain gitu, akan terus mudah-mudahan nanti ke depan segala macam Lampung sudah punya tim yang bagus. Jadi nanti ketika stadion itu sudah difungsikan,
Kalau boleh tahu Om, keterlibatan PSSI nanti seperti apa Om? Ya nggak bisa dong, kita Nggak bisa nggak ya? bisa ikut. Oh gitu. PSSI ini kan cabang olahraga asosiasi ya. Lapangan itu hak milik, artinya Pemda. milik Pemda, ya kan. Tapi itu tadi, karena ini untuk sepak bola, masa kita nggak boleh main bola di sana? Saya kira enggak lah, justru saya bangga sekali gitu dengan wali kota itu. Kita tahu nih anak-anak nggak, kita buat nih stadion mini. Terobosan luar Nah, yang kita punya didukung, juga, ya. kita punya PKOR itu dengan adanya Badak Lampung itu bangga loh. Bagaimana? Artinya sudah berbicara di nasional. Teman-teman saya dari kemarin itu kaget, telepon, ada ya di Lampung gitu. Kita lihat kan siaran langsung di TV segala macam itu, ya kan? Iya betul. Nah, gitu. Nah Om, harapan apa nih Om dari PSSI Lampung sendiri untuk perkembangan sepak bola lokal ke depannya Om di masa-masa yang akan mendatang? Harapan saya begini, bahwa pertama semua ASKAP klub itu punya apa namanya itu, punya cita-cita lah, benar-benar gitu loh. Kemudian ya kita dengan fasilitas yang seadanya, kita tahu kan gimana kita harus main bola, sarana prasarana yang ada, itu bukan menjadi hambatan, itu menjadi tantangan. Bagaimana kita itu mengelola itu supaya kita bisa main, kompetisi bisa berjalan. Selama ini hambatan belum ada, yang belum ada itu prestasi, karena itu tadi saya bilang gitu loh. Tapi saya nggak yakin ya, karena bibitnya banyak, semua mau ngakui. Dan kita punya senior kita, Rahmat Darmawan itu dari Lampung. Banyak pemain-pemain ada di profesional itu dari sini gitu. Sedangkan itu ditemukan oleh yang itu tadi. Nah ini kan kita temukan gitu loh. Jadi kita minta ASKAP, klub-klub, kecamatan segala macam itu mencari bibit. Nah, gitu kan? Kita lihat. Saya kan sederhana aja gitu loh. Secara fisik dia pemain bola. Artinya tinggi badan, saya tentukan gitu loh. 16 itu 165, terus 19 itu 167. Gitu loh. Berat badan menyesuaikan. Ya tidak misalnya terlalu gemuk, enggak. Tapi dengan tampilan aja dia sudah meyakin bahwa itu dia pemain bola, gitu, bukan pemain angkat besi gitu loh kan. Nah, lihat ini kan bagus-bagusnya itu. Nah, itu yang saya lakukan itu loh. Yang dulu belum pernah kita lakukan. Dulu itu saya kalau mau buat tim segala macam, pelatih, cari sana seleksi ini itu. Enggak. Kalau ini kita udah ada, gampang nanti gitu loh. Oh, ini ada yang bagus-bagus dan catatan kita. Kita punya 50 nih, gitu ya, yang terbaik. Coba kita kumpulkan, kita serahkan sama pelatihnya. Pelatihnya akan lihat gitu, bola seperti apa. Nah, rasanya menurut saya sih itu satu upaya. Cuma lagi-lagi nasib kita nggak bagus. Kita baru mau berkembang gitu, ada impresnya segala macam. Ya kan? Pandemi juga akhirnya. Kondisinya begini. Ya nggak bisa apa-apa. Iya. Saya juga nggak bisa nuntut kemana segala macam. Orang untuk selamat aja hidup aja kita berjuang. Oh, mungkin bagi masyarakat Lampung Om, kita berpesan apa nih Om kepada masyarakat untuk PSSI Lampung dan sepak bola Lampung secara keseluruhan Om? Pesan saya sih nggak muluk-muluk aja. Kita tahu bahwa tadi ya 70% itu kan sudah sepak bola. Ya kita ikuti aja gitu loh, anunya seperti apa yang diatur. Main bola kita sesuaikan dengan kondisi. Kemudian saya minta sinerginya gitu loh. Sinergisitas Om ya. Nah, sinerginya kepada semua penggila-penggila bola itu, mari sama-sama yang punya dana lebih gitu loh, bantu kita. Yang enggak juga ya bantu kita dengan masukan-masukan, saran-saran kebaikan. Tidak hanya menghujat. Karena begini, prestasi itu muncul itu kan dari dari perjuangan apa yang telah dibentuk. Kita maklum lah, ada suatu program ya kan, ya, tapi itu kita maklumi bahwa yang bisa dibantu, orang mau bantu itu untuk cabur yang sudah punya prestasi. Misalnya dia punya ada emas, dapat emas, ini yang dijaga wajar, karena untuk mempersiapkan ke depan. Nah kalau sepak bola nggak ada emas, nggak ada pemainnya juga nggak ada, nggak ada sih. Kalau nggak dibantu, ya bagaimana kan gitu loh. Harusnya memang kita jadi saya timbul telur dulu apa ayam dulu. Harusnya kan dibantu dulu, ya kan, untuk mengembangkan ini baik sarana maupun operasional lainnya, baru prestasi ditagih. Tapi saya mengakui juga, saya sadar nggak bisa juga bahwa pemerintah KONI dalam hal ini kan dia melihat juga yang menjadi perhatian dia kan ya cabang olahraga yang prioritas. Ya tentu kan gitu kan, biar terus tidak ada emas atau harapan dapat emas. Nah kalau kita di bawah itu tadi, kalau kita berjuang emasnya cuma satu, bersaing sama seluruh itu yang sudah kuat. Kalau yang lain-lain itu kan enak. Saya ulang-ulang itu, kalau
Renang tinju tuh enak, satu atlet biayanya murah. Kalau berangkat itu medalinya bisa 3-4. Nah kalau saya sekali berangkat 20 orang tiket pesawat itu. Iya. Jadi wajar menurut saya. Cuma ke depan saya minta ya itu tadi. Nah, saya nggak patah semangat. Saya lanjut gitu apapun dengan sama teman-teman itu akan membanggakan sepak bola ini. Oke, pemirsa Tribun Lampung TV, kayaknya sangat terbatas waktu kita yang cukup singkat, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan kita semua Pak Edi ya, untuk bisa kita bangkit sepak bola Lampung di masa pandemi dan di masa yang akan datang juga Pak Edi ya, sehingga sepak bola Lampung itu mempunyai prestasi, mempunyai kebanggaan juga bagi kita sendiri yang menonton di sepak bola di TV, yang selalu bergelora gitu setiap di Stadion Kauman atau di Halim sendiri gitu ya, untuk menyaksikan tim kebanggaan kita gitu. Amin. Mungkin akhir kata kita sudah akhiri. Terima kasih Pak Edi Samsu selaku Ketua Asprop PSSI Lampung. Semoga sehat selalu dan semoga kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Saya akhiri, saya Budi Saputra, host Tribun Lampung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.